Andai saja ya dulu ada yang mengajari saya tentang hal ini. Dulu saya notanya juga sama teman-teman. Jadi nggak ada nama customernya atau tulisannya cuma cash. Nggak punya database outlet. Akibatnya juga susah mau analisa penjualan, ningkatin bisnis. Itu dari mana angkanya juga kita nggak ngerti. Kemudian juga manajemen takut atau tergantung sama salesman kalau ditinggal gitu ya. Karena semuanya ada di kepala salesman. Dan juga tentu yang paling ngeri adalah rawan bisnis seperti ini, rawan kebocoran piutang maupun markup harga yang itu literally nggak susah banget untuk dilacak gitu ya. 2 menit ke depan saya akan share bagaimana saya membangun 562 outlet dalam waktu 30 hari. Dan ini sebetulnya adalah aset nomor satunya perusahaan distributor ya. Ini tahun 2017 bulan Februari saya ingat, ini tim saya waktu itu saya mulai membenahi perusahaan ini distributor. Apa saja sih sebetulnya data-data yang saya kolek waktu saya mulai membangun database customer ini? Yang pertama ya tentu basic nama, alamat ya, kemudian person in charge-nya, PIC atau ownernya, nomor kontaknya, telepon, dan kemudian tipe outlet. Tipe outlet ini bisa kayak misalkan contoh apakah dia retail, apakah grosir, wholesale, star outlet gitu ya. Kemudian segmen ini tergantung ya bisnis Anda ya. Ini contoh kalau di bisnis saya ada Horeca, hotel, restoran, cafe, education kayak sekolah, transportation kayak terminal, stasiun, tempat sport ini kayak tempat futsal dan sebagainya. Kemudian, nah ini yang terpenting ya, yang jarang orang tahu ini adalah waktu itu saya kolek adalah kapasitas dari outlet itu. Jadi dia punya galon berapa, punya small pack ini yang aqua botolan atau gelas itu small pack ini berapa. Ini penting untuk nanti kita lihat potensi dari outlet tersebut. Dan juga yang nggak lupa adalah saya juga waktu itu kolek business intelligence, yaitu kompetitor siapa aja yang masuk di outlet tersebut. Nah ini contoh waktu itu ya, ini form aktual yang saya pakai waktu itu masih sederhana. Jadi ini jenis outlet ini saya kelompokin aja GT, General Trade, Modern Trade, ini kayak supermarket gitu ya. Levelnya ini level harga tadi, eceran, retail, wholesale, dan ini kapasitas stoknya dia dan agen lain atau kompetitor siapa yang melayani dia. Yang penting ini jangan lupa adalah kita bikin kodifikasi ya, kode untuk nanti kalau next time sales kita bikin nota di customer tersebut, dia pakai kode ini untuk nanti kita bisa melacak dengan tepat siapa customer yang beli. Karena contoh ya kayak customer nama Barokah itu kan atau Jaya itu kan ada banyak di satu kabupaten tentunya. Nah ini stiker ini ditempel ke tempat yang bisa dilihat oleh sales kita, biasanya di kasirnya toko customer, dan nanti ditulis di sini di form data outlet. Setelah berjalan sekitar mungkin 2 tahun kemudian, kami juga improve, kita juga pakai teknologi yang lebih canggih, dan kali ini kita menggunakan software ya. Jadi dengan teknologi baru ini kita bisa, selain yang sekedar data tadi, data yang basic, kita bisa kolek lagi data ini dua yang terakhir nih, yaitu foto outletnya dan juga exact map lokasi ya, share lognya ya. Tujuannya apa? Nanti supaya menghindari outlet fiktif, dan kita juga bisa kalau salesnya keluar kita bisa datengin toko itu lagi ya. Jadi di sini kalau kita pakai teknologi, nah kita bisa pinpoint lokasinya dari GPS-nya, kemudian juga data-data yang lain semuanya lengkap gitu ya, termasuk foto tokonya gitu ya. Kalau kita bisa kolek data sekaligus data mapnya, itu kita ibarat ini jadi peta harta karun kita ya. Peta harta karunnya distributor itu adalah titik-titik outlet. Jadi kita dengan cepat kita bisa tahu blind spotnya di mana yang kita belum ada customer gitu ya. Lokasi kecamatan mana yang kita masih belum garap optimal gitu ya. Nah ini ini contoh ya, kalau ada foto outletnya kita bisa tampak depan toko, mungkin tampak dalam. Kalau kita mau ngasih piutang kita juga bisa lihat tokonya ini fiktif apa enggak, tokonya ini stoknya banyak apa enggak gitu kan. Kita bisa kira-kira dikasih piutang berapa, kita bisa ngitung dari situ gitu. Nah ini adalah game changer atau mengubah level permainan distributor, karena satu, kita nggak tergantung sama salesman. Kalau misalkan keluar kita bisa masukin salesman baru dan kita bisa deliver lagi ke exact locationnya. Kemudian mempercepat delivery, jadi nggak perlu lagi ada sopir delivery lagi yang kesasar, misalkan service levelnya juga terjaga. Menghindari outlet fiktif ya, jadi kalau dia sekedar nulis saja misalkan outlet Jaya itu kan ya, ada banyak. Nah, ini Jayanya tampaknya kayak apa kan kita bisa cek. Dan juga untuk pemerataan distribusi tentunya tadi dari map itu. Nah waktu itu nggak semudah itu juga. Waktu awal-awal ada restriksi, salesnya nggak mau store gitu ya, database outlet.
mungkin dia ada yang curi, nggak mau lah atau malas gitu ya. Waktu itu saya pakai strategi ini, stick and carrot ya. Stick and carrot ini kita kasih reward, tapi kita juga kasih punishment kalau dia nggak kasih gitu ya. Jadi waktu itu satu outlet yang di store, saya lupa saya kasih 1000 atau berapa, dan tapi kalau saya target kalau 1 bulan nggak store 100 itu kita akan punish, ada denda gitu misalkan. Ini kalau dimainkan dengan baik sangat efektif teman-teman. Kemudian kalau Anda punya sistem IT itu enaknya kalau nanti data sudah masuk, Anda sudah kasih data outlet dan notanya itu pakai kode outlet tadi, kita bisa ngelacak aktif outlet teman-teman. Jadi seperti kita lihat ya, di sebelah kiri sini ada nama outlet. Kemudian ini ada week 1, week 2, week 3, week 4 misalnya, atau bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, tergantung periode Anda ya. Ini ada berapa pengambilan, berapa kuantiti, dan berapa rupiah. Jadi kalau misalkan ada satu toko barokah, misalkan dia week 1 ada pengambilan 2 kali nilainya 1 juta, week 2 3 kali 1,5 juta, week 4 0, week 3 0, week 4 0 misalkan. Nah, itu kan tanda tanya apakah toko barokah ditutup, misalkan ini kan lagi musim haji, mungkin dia berangkat haji libur tokonya, atau dia bangkrut bisa aja, atau dia selingkuh ke toko sebelah, ke vendor sebelah. Nah, itu kita bisa dengan cepat antisipasi ya, jangan sampai lepas lama gitu. Itu gunanya kita punya data aktif wallet teman-teman. Jadi tinggal klik aja ini semua keluar. Kemudian yang lain adalah kita perlu juga ngelacak rata-rata belanja. Jadi kalau omset kita turun, kita tahu dengan cepat apakah ini gara-gara outletnya yang hilang, yang tadi dari aktif outlet, atau rata-rata belanjanya turun. Ternyata gara-gara misalkan COVID kemarin memang daya beli turun. Ternyata yang hilang itu produk yang aqua gelas sama yang botolan itu kan memang di sekolah-sekolah, kantin, segmen customer kita yang kantin sama sekolah itu langsung turun drastis, karena kan mereka kebanyakan bukan yang galon tapi yang gelasan gitu kan. Nah, itu dengan cepat kita bisa tahu mana yang ngedrive bisnis kita gitu. Nah, data outlet ini juga berfungsi sebagai bola ajaib dari bisnis Anda. Jadi satu, mencegah tadi outlet selingkuh atau pindah ke kompetitor, kemudian juga menangkap tikus atau sales yang nakal ya di bisnis Anda. Biasanya kan dia gabungin nota itu, penjualan customer A beli 5 piece, customer B beli 10, dilaporin ke customer C yang ngambil 100 tapi dimasukin 150 karena kan level harganya beda. Itu cara kecurangan seperti ini literally sangat susah ditangkap kalau Anda nggak punya data. Tapi kalau Anda punya sistem ini, tikusnya pasti akan ketangkap. Kemudian mendeteksi ya penurunan volume ya, kalau bisnis kita naik atau turun kita tahu exactly sumbernya dari mana. Nah, kalau Anda mau contoh form yang tadi saya jelasin, atau Anda mau dapat template yang aktif outlet tadi termasuk menghitung rata-rata belanja atau VPS, silakan ketik aja komen di bawah mau spasi form atau mau spasi AO, nanti akan saya kirimkan ke Anda. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.